Hello everyone, pada video kali ini kami akan membahas mengenai industrialisasi di Indonesia pada era globalisasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rivalda Ulfizihan. Nama saya Revina Wulandari. Nama saya Heni Cahyani. Pertama, apakah itu industri dan globalisasi? Pengertian industri sangatlah luas, yaitu menyangkut semua kegiatan manusia dalam bidang ekonomi yang sifatnya produktif dan komersial. Karena merupakan kegiatan ekonomi yang luas, maka jumlah dan macam industri berbeda-beda untuk tiap negara atau daerah. Makin maju tingkat perkembangan perindustrian di suatu negara atau daerah, maka makin banyak jumlah dan macam industri, serta makin kompleks pula sifat kegiatannya. Sedangkan globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain, sehingga batas-batas suatu negara menjadi bias. Perkembangan industri di Indonesia pada tahun 2019. Sepanjang tahun 2019, industri tekstil dan pakaian jadi menunjukkan kinerja yang gemilang dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 15,35%. Pada tahun 2019, sektor industri non-migas juga tumbuh optimal seperti industri kertas dan barang dari kertas, percetakan, dan reproduksi media rekaman sebesar 8,86%. Kemudian, industri furnitur mencapai 8,35% yang dipengaruhi peningkatan permintaan luar negeri sehingga mendorong tumbuhnya ekspor. Selanjutnya, industri kimia, farmasi, dan obat tradisional sebesar 8,38%, yang pertumbuhannya didorong oleh peningkatan produksi bahan kimia, barang dari kimia, serta produk farmasi, obat kimia, dan obat tradisional. Sementara itu, industri makanan dan minuman dengan pertumbuhan stabil sebesar 7,78% didukung oleh peningkatan produksi minyak sawit mentah. Dan perkembangan industri di Indonesia tahun 2020. Pemerintah Indonesia semakin gencar untuk menggenjot kinerja industri manufaktur sebagai penggerak ekonomi nasional. Menurut Menperin, tumbuh di angka 4,80% hingga 5,30%. Kami juga terus mendorong terkait jaminan ketersediaan bahan baku sehingga adanya keberlanjutan produktivitas. Hal ini menjadi salah satu upaya menciptakan iklim usaha yang kondusif. Kontribusi PDB industri pengolahan non-migas terhadap total PDB tahun 2019 diperkirakan 17,58 hingga 17,70%. Pada tahun 2020, kontribusi tersebut bakal menanjak menjadi 17,80 hingga 17,95%. Oleh karenanya, pemerintah mengejar target untuk investasi, khususnya bidang industri yang berorientasi ekspor, menghasilkan produk substansi impor berbasis teknologi tinggi dan sektor padat karya. Tidak hanya berfokus pada penyerapan investasi, pemerintah Indonesia juga akan melakukan penyerapan tenaga kerja yang diprediksi akan meningkat. Hal ini terjadi pada kurun waktu 2019 hingga Agustus 2019. Jumlah tenaga kerja sektor industri sudah mencapai 18,93 juta orang. Sementara itu, pada tahun 2020, jumlah tenaga kerja sektor industri diperkirakan sebanyak 19,59 hingga 19,66 juta orang. Era industri 4.0 yang membawa perubahan pada peningkatan ekonomi berbasis digital akan mampu menyerap banyak tenaga kerja baru, terutama memanfaatkan bonus demografis yang sedang dialami oleh Indonesia hingga tahun 2030 mendatang. Berikut ini adalah faktor penghambat perkembangan ekonomi di Indonesia. Yang pertama yaitu rendahnya akses kesehatan dan pendidikan.
Di Indonesia sendiri, masih banyak kelompok masyarakat yang sulit mendapatkan akses kesehatan dan pendidikan yang memadai. Padahal kesehatan dan pendidikan salah satu faktor yang bisa meningkatkan produktivitas masyarakat. Oleh sebabnya, kelompok ini sangat sulit untuk bekerja lebih produktif karena keterbatasan akses tersebut. Pemerintah sendiri telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memberikan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang adil bagi semua orang. Salah satunya lewat BPJS Kesehatan dan bantuan operasional sekolah. Yang kedua adalah tidak adanya kepastian investasi. Investasi bisa membantu pertumbuhan ekonomi suatu negara, tapi sayangnya investor tidak mau mengalokasikan asetnya ke negara yang tidak bisa memberikan keuntungan di masa depan bagi mereka. Yang ketiga yaitu kondisi politik yang tidak stabil. Contohnya seperti pertarungan politik antara oposisi dan koalisi yang terjadi secara terus-menerus, bisa menimbulkan ketidakpastian iklim investasi. Selanjutnya yaitu korupsi. Hal tersebut melibatkan keuangan negara berarti sangat jelas menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Maraknya kasus korupsi juga membuat iklim investasi menjadi tidak stabil. Dan yang terakhir adalah kurangnya infrastruktur yang diperlukan. Inilah salah satu faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi di daerah di Indonesia mengalami ketimpangan. Berikut ini adalah data alokasi belanja infrastruktur pemerintah Indonesia dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2017. Dari data tersebut, pemanfaatan dana untuk pembangunan infrastruktur masih belum optimal. Namun sekarang, ketika kepemimpinan Bapak Jokowi, infrastruktur di Indonesia mulai berkembang. Berikut contoh infrastruktur transportasi darat yang telah beroperasi di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga harus membangun infrastruktur transportasi laut, karena saat ini transportasi laut lebih mahal daripada transportasi darat, karena infrastruktur maritim di Indonesia itu belum dikembangkan secara substansial. Dan harus mengembangkan teknologi di Indonesia, karena globalisasi telekomunikasi saat ini sudah berkembang sangat pesat. Sehingga tidak dapat dipungkiri kalau globalisasi dapat mempengaruhi seluruh dunia ini dari berbagai aspek. Hampir semua negara yang ada di dunia ini menggunakan teknologi, bahkan sampai berlomba-lomba untuk menciptakan teknologi yang sangat baik. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Thank you so much for watching. Bye!